Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah joki pinjol ya, joki pinjol ilegal yang dengan dalilnya ingin membantu kalian mencarikan kalian solusi untuk membayar hutang kalian di pinjol legal, teman-teman. Nah, ini sangat bahaya ya, teman-teman ya. Nah, kalian jangan sekali-sekali mau melakukan joki pinjol ya, teman-teman ya, dimana kalian ditawarkan nanti bagi hasil. Misal dengan data pribadi kalian, nanti yang joki atau yang mengajukan itu pihak mereka, lalu nanti ketika cair kalian akan dibagi 60-40%, 40 buat mereka, 60 buat kalian. Ini misalnya ya. Nah, jangan mau ya teman-teman ya, kita ini sebenarnya nggak tahu teman-teman. Mereka ini hanya mencari keuntungan dari kita saja, dari kepanikan kita, dari kecemasan kita karena ditagih pinjol ilegal yang pernah kita lakukan peminjaman dan sekarang masih nunggak, atau kalian yang galbe ya. Nah, kenapa saya melarang hal ini atau kalau saya tidak menyarankan hal ini terjadi? Karena jika suatu saat terjadi masalah di pinjol ilegal ini, kalian yang akan kena batunya teman-teman. Si joki ini sih enak aja teman-teman. Begitu kalian mendapatkan uangnya dan dia mendapatkan bagiannya, dia tinggal pergi aja begitu aja. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian kenal nggak sama joki pinjol itu? Dan jika kalian ada masalah kemudian hari oleh pinjol ilegal ini, apakah dia mau membantu kalian? Nah, itu yang harus kalian pikirkan teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Nah, apakah pinjol ilegal ini tiba-tiba nantinya bakal menjadi legal, di mana nanti akan diusut kasus kalian, atau pinjol ilegal ini adalah semacam mafia yang dimana nantinya kalian ini bakal berurusan dengan hal-hal yang lebih berbahaya. Saran saya teman-teman, jika kalian galbe di pinjol legal, lebih baik kalian tahan aja, kalian kumpulkan uang sampai kalian bisa membayar pokoknya aja minimal hutang pokok itu kalian harus kumpulkan. Nah, itu adalah senjata kalian untuk melunasi hutang kalian, nggak perlu peduli bunga dan lain-lainnya lagi. Saya sudah sering membahas bagaimana caranya membayar hutang pokok di pinjaman online ya. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau kalian nekat melakukan pembayaran atau hutang di pinjol ilegal dengan dalih nggak usah dibayar, kemudian kalian melakukan resiko itu untuk membayar pinjol legal lagi. Nah, ini adalah sesuatu kesalahan yang besar teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, loh bang, banyak loh para youtuber di sana yang mempromosikan pinjol ilegal nggak usah dibayar, kemudian kita berperan penting membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal dengan cara melakukan pinjaman online di situ dan nggak usah bayar. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, jika suatu saat terjadi masalah, apakah youtuber itu akan membantu kalian? Dia tidak peduli teman-teman, dia hanya peduli AdSense atau uang iklan dari YouTube yang masuk ke rekening mereka, karena itu nilainya sangat besar. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah merasakannya ya teman-teman ya. Jujur aja dulu saya pernah membuat konten pinjol ilegal karena saya nggak tahu resikonya bakal sebesar itu. Nah, sebaiknya kalian mulai memahami, kalian mulai sadar bahwa jangan tertipu dan jangan tertarik sama hal-hal yang berhubungan dengan pinjol ilegal. Gak usah bayar, data busuk bisa cair. Percuma teman-teman, di tahun 2022 ini nggak ada yang cair. Logikanya aja nih teman-teman, kalian pikir aja ya, kalian gampangnya kalian pikir coba. Mereka itu yang konten-konten youtuber ini yang membahas pinjol ilegal, mereka hampir tiap hari upload video tentang membahas cara dia mencairkan uang dari pinjol ilegal. Namun kalian pikir teman-teman, KTP dia ada berapa? Kenapa dia bisa tiap hari mengajukan pinjaman online ilegal ini teman-teman dan selalu dicairkan? Oke lah, mungkin kalian mikir, oh mungkin pinjam ke bapaknya, ibunya, adiknya. Nah, itu jumlahnya juga berapa? Tapi emang dia mau rela meresikokan data seluruh keluarganya untuk melakukan pinjol di pinjol ilegal? Enggak teman-teman, dia hanya membuat konten dan kalian tergiur dan kalian berusaha untuk mendaftar di konten itu. Dan pada akhirnya data kalian ini yang akan diambil alih dimanfaatkan oleh pinjol ilegal ini teman-teman. So, buat kalian yang tergiur atau mindset kalian ini yang berpikir bahwa pinjol ilegal ini aman dibayar, aman gak dibayar, dan bisa digalbay, itu salah besar teman-teman ya. Lupakan youtuber pembuat konten pinjol ilegal itu. Coba kalian tanyakan ke mereka, apakah mereka benar-benar mencairkan atau enggak. Nah, sekarang selanjutnya adalah balik lagi ke masalah joki pinjol ya. Nah, di joki pinjol ini juga sama aja teman-teman ya. Kalian mindset kalian terbentuk, oh nggak apa-apa, jadi kalian mencari di joki pinjol yang dimana itu nanti mereka bisa lepas tangan, mereka dapat untung dan kalian kena batunya teman-teman. So, buat kalian pikirkan lagi teman-teman, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita terlihat ya, sesuatu yang ilegal. Dimana kalian baca berita yang akhir-akhir ini, pinjol ilegal itu kebanyakan bos-bosnya itu dari negeri Cina sana, yang orang asli Cina, bukan warga negara Indonesia.
banyak rumor juga di berita-berita yang mengatakan bahwa ini adalah semacam kayak pencucian uang dan kalian berperan di dalamnya, dan dimana kalau mereka ini kesal kalau sebanyak orang Indonesia yang nggak membayar atau kalian yang nggak membayar, itu kalian bisa ditindak lebih tegas oleh mereka. Dan ya jujur aja ya teman-teman ya, kalian mana tahu ya kapan mereka akan menjahati kalian, itu kan kalian nggak tahu. Memang kita bisa melaporkan ke polisi, tapi kan kapan kita bisa tahu kalau mereka bakal merencanakan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik ke kita, itu loh teman-teman. Nah itu aja yang kalau harus kalian pikirkan. Semoga video ini bisa membuka pikiran kalian dan semoga kalian menghindari yang namanya joki pinjol ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.